Serangan Rusia menghadapi tembok kokoh Ukraina. Itulah yang pasti dirasakan Putin, seolah-olah tentaranya menabrak tembok saat garis depan Rusia runtuh saat menghadapi sabuk benteng Donetsk. Serangan besar musim semi yang direncanakan Putin seharusnya bisa meruntuhkan sabuk itu. Sebaliknya, serangan Rusia justru hancur sendiri karena sabuk benteng menahannya dan mengubah wilayah yang ingin direbut Rusia menjadi perangkap maut. Putin tidak menduga ini akan terjadi, tetapi sekarang para ahli dari Institute for the Study of War atau ISW memprediksi kegagalan total rencana Rusia tahun 2026. Rencana itu sederhana, menguasai sabuk benteng pada tahun 2026. Seluruh serangan musim semi Rusia dibangun di atas runtuhnya sabuk benteng, lapor France 24. Rangkaian kota yang sangat dipertahankan ini adalah kunci untuk merebut wilayah Donetsk, yang pada gilirannya akan menyebabkan runtuhnya Donbas, yang telah diminta Putin agar Ukraina serahkan sejak negosiasi damai dimulai antara Ukraina dan Rusia. Putin selalu menegaskan kepada Barat dan rakyat Rusia bahwa sabuk benteng rentan, Ukraina diambang kehancuran, dan jika sabuk kota jatuh, Rusia akan mendapat apa yang disebut mantan Laksamana Madya Angkatan Laut Amerika Serikat Robert B. Murray sebagai jalan raya utama bagi tentara untuk bergerak lebih jauh ke Ukraina dan seterusnya. Jadi hasilnya sepadan dengan usaha keras di musim semi bagi Rusia. Setidaknya itulah rencana Rusia, tetapi sabuk benteng itu bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Sekumpulan 4 kota besar dan banyak permukiman kecil yang membentang dari utara ke selatan di sepanjang jalan raya H20 Konstantinivka, Sloviansk. Sabuk ini panjangnya sekitar 50 km atau 31 mil dan dulunya dihuni oleh lebih dari 380.000 orang sebelum Putin menginvasi Ukraina. Itu menunjukkan besar tantangan yang dihadapi pasukan Rusia karena mereka diperintahkan menaklukkan sabuk kota-kota itu sebelum akhir 2026. Serangan musim semi seharusnya jadi awal jalan gemilang Rusia menuju keberhasilan di Ukraina. Sabuk benteng itu sudah lama jadi masalah bagi Putin sebelum Rusia melancarkan invasi besar-besaran. Sejak dimulainya permusuhan pada tahun 2014 yang menyebabkan aneksasi ilegal Crimea dan menimbulkan kekacauan di Donbas, Ukraina telah membangun pertahanannya di sabuk benteng tersebut. Lebih dari 1 dekade pembangunan benteng juga berarti selama itu pula Rusia gagal menembus sabuk pertahanan itu. Tapi Rusia membutuhkan sabuk itu. Sabuk itu akan menjadi kunci untuk merebut sekitar 30% terakhir wilayah Donetsk yang akan memungkinkan Putin menempatkan dirinya dalam posisi di mana ia bisa memutarbalikkan kegagalan nyata operasi militer khusus menjadi semacam kisah sukses. Tak ada yang percaya di luar Rusia, tapi itu tak penting bagi Putin. Dia sudah punya rencana untuk musim semi dan tidak akan mengubahnya. Tidak masalah Rusia berperang lebih dari 20 bulan hanya untuk merebut Chagivyar, pemukiman kecil di luar sabuk benteng, pada akhir 2025. Entah bagaimana, pemimpin Rusia yakin pasukannya bisa mengubah kegagalan di pemukiman pinggiran seperti ini menjadi kehancuran pertahanan yang jauh lebih kuat di sabuk benteng. Rusia hanya butuh lebih banyak personel untuk tugas itu, dan Putin sudah menyediakannya. Namun, kita mulai melihat semua tidak berjalan sesuai rencana lemah Putin untuk sabuk benteng itu. Serangan musim semi tahun 2026 dimulai dengan sangat buruk. Korban mulai berjatuhan bahkan sebelum pasukan Rusia mendekati sabuk itu. Baru beberapa hari sejak operasi baru dimulai, kerugian Rusia sudah mendekati 10.000 tentara tewas atau terluka menurut laporan National Interest. Kampanye Rusia meruntuhkan sabuk benteng juga mencetak rekor, tapi dalam arti paling buruk. Pada 17 Maret, Rusia kehilangan 1.710 tentaranya hanya dalam 1 hari, yang merupakan jumlah tertinggi yang tercatat sepanjang tahun 2026 sejauh ini. Kami akan menekankan 2 kata terakhir itu, sejauh ini. Rusia akan mengalami hal lebih buruk karena strategi Putin tak berkembang dari pendekatan lamanya, yakni melempar lebih banyak pasukan tumbal ke pertahanan Ukraina. Kerugian awal menandakan serangan musim semi dimulai buruk, sehingga tujuan meruntuhkan sabuk benteng masih jauh. Blogger militer dan propagandis Rusia mulai berbalik melawan Putin, seperti yang akan Anda lihat jika tetap bersama kami. Tapi disinilah segalanya mulai berubah dari serius menjadi bencana bagi Putin, dan rencananya terkait sabuk benteng. Kerugian-kerugian ini setidaknya akan dapat diterima oleh seseorang yang sekejam dan sebodoh secara taktis seperti Putin jika kerugian itu terjadi sebagai imbalan atas perolehan wilayah di sepanjang sabuk benteng. Tapi perolehan itu tidak terjadi.
Dan pakar ISW serta pengamat militer Ukraina Konstantin Mashevets menjelaskan apa yang sebenarnya kita lihat di lapangan. ISW melaporkan, Mashevets menyatakan Rusia telah mengerahkan elemen Angkatan Darat Gabungan Ketiga untuk melawan sabuk benteng Donetsk. Saat ini, para tentara tersebut sedang bertempur melawan Ukraina di dekat Zakitna dan Krivaluka yang keduanya terletak di sebelah timur Sloviansk yang berada di ujung utara sabuk benteng tersebut. Situasi di wilayah itu tidak menguntungkan Rusia. Meski pasukan Putin mencatat kemajuan strategis kecil awal Maret, serangan terhenti pada 29 Maret karena kaki tangan Putin gagal maju selama seminggu menurut laporan ISW. Artinya, hampir tidak ada pergerakan sejak 22 Maret dan situasi Rusia makin memburuk. Di arah Konstantinivka, yang mungkin Anda ingat sebagai ujung lain dari sabuk benteng, Rusia telah mengerahkan Korps Angkatan Darat Ketiga dan Angkatan Darat Gabungan ke-8 milik mereka. Mereka bahkan lebih buruk dari Angkatan Darat Gabungan Ketiga. Angkatan Darat Gabungan Ketiga sempat maju sebelum terhenti oleh pertahanan Ukraina, sedangkan pasukan Putin di ujung selatan sabuk benteng belum berhasil maju sama sekali. Mereka bergerak lebih lambat dari Angkatan Darat Gabungan Ketiga, membuat Putin dalam posisi sulit. Rencananya menyerang sabuk benteng dari dua ujung. Hal itu tidak mungkin terjadi jika pasukan di salah satu ujung belum mendekati posisi yang diinginkan Rusia. Rusia mencoba satu-satunya cara yang mereka tahu untuk mengatasi masalah sabuk benteng. Menurut Putin, kemenangan bisa dicapai dengan menambah personel. Meski artinya lebih banyak pemuda Rusia dihancurkan oleh pertahanan Ukraina. Mashevets menyatakan di Facebook pada 29 Maret bahwa Rusia sudah terpaksa mulai menarik pasukan cadangan mobilisasi dari wilayah pendudukan Donetsk dan Luhansk. Tentara ini seharusnya tetap di wilayah pendudukan lebih lama, mungkin sebagai bala bantuan setelah terjadi terobosan di sabuk benteng. Namun mereka sudah dikirim ke medan perang, begitu juga Korps Serbu Relawan Rusia. Rusia mengerahkan lebih banyak tentara dari rencana awal ofensif musim semi karena kehilangan pasukan lebih banyak dari perkiraan dan hampir tidak mendapat imbalan atas kerugian itu. Putin ingin menerapkan manuver penjepit klasik sebagai strategi serangan dari kedua ujung. Serang dari dua sisi untuk menjebak musuh, memaksa mereka bertahan sambil melemahkan kekuatan mereka. Ini adalah strategi militer yang setua perang itu sendiri, dan inilah yang ingin dicapai Putin dengan dua serangan di utara dan selatan wilayah sabuk benteng. Namun di selatan sabuk benteng, khususnya di sekitar Liman dan Konstantinivka, kemajuan yang diharapkan Putin belum terjadi. Tanpa kemajuan itu, serangan penjepit tak bisa dilakukan. Putin harus mengambil keputusan sulit. Apakah tetap mengandalkan pasukan yang sudah kewalahan di selatan sabuk benteng? Itu tampaknya ide buruk dan mereka justru terkikis tanpa kemajuan. Atau apakah Putin mengirim bala bantuan dari tentara gabungan ketiga yang sempat meraih sedikit hasil di utara meski kini terhenti? Itu juga bukan pilihan bagus. Prajurit yang dikirim Putin dari utara adalah prajurit yang tak bisa mempertahankan posisi Rusia. Peluang bagi serangan balasan Ukraina akan muncul. Pada saat yang sama, melemahkan Angkatan Darat Gabungan Ketiga berarti serangannya yang sudah goyah akan semakin lemah atau bahkan tidak bisa terjadi sama sekali, sehingga situasi tanpa kemajuan selama 1 minggu itu tak akan berbalik. Inilah maksud kami saat mengatakan sabuk benteng menghentikan serangan Rusia. ISW mengatakan bahwa beberapa kemajuan yang telah dicapai Rusia dapat mendukung operasi ke arah Liman dan Konstantinivka, tetapi itu sama sekali tidak cukup untuk melakukan hal tersebut sambil memungkinkan serangan ke Sloviansk. Putin harus memilih, dan di kedua pilihan, ia mengirim tentaranya ke perangkap maut yang membuat kerugian Rusia melonjak tajam dalam 2 minggu pertama serangan musim semi. Sabuk benteng seharusnya bisa jatuh dengan pendekatan ini, namun hal itu tampaknya makin tidak mungkin, apalagi jika targetnya adalah sabuk itu runtuh pada 2026. Serangan musim semi sudah ambruk, dan jika Putin memperhatikan, dia mungkin sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Sebelum membahas lebih lanjut dan mengungkap kejutan besar yang memperburuk situasi Putin, berikut jeda singkat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Kami menyajikan gambaran lengkap, bukan sekadar berita utama. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan agar selalu terdepan. Putin pasti sangat marah pada pasukannya yang gagal. Namun, seharusnya dia lebih marah pada dirinya sendiri, karena semua ini sudah diprediksi jauh sebelum Rusia memulai serangan musim semi yang ditargetkan menghancurkan sabuk benteng pada akhir 2026. Setelah lebih dari 1 dekade gagal merebut sabuk benteng, Putin masih belum sadar bahwa pasukannya tak bisa menyelesaikan tugas ini dalam waktu kurang dari setahun.
Dan sekali lagi, ini adalah ISW, khususnya dua peneliti mereka yang fokus pada Rusia, Jenny Olmsted dan Jessica Sobieski, yang menunjukkan hal ini pada 18 Desember lalu. Mereka mencatat saat itu Rusia masih dalam kampanye selama 22 bulan untuk merebut Pokrovsk-Mirnora. Itu seharusnya cukup jadi petunjuk bagi Putin bahwa sabuk pertahanan yang jauh lebih kuat pertahanannya itu akan sangat sulit direbut. Kedua orang itu menyebut tahun 2026 sebagai target ambisius untuk jatuhnya sabuk benteng. Pasukan Rusia diperkirakan tidak akan merebut seluruh Donetsk dan sabuk benteng sebelum 2027 atau 2028, asalkan mitra internasional tetap mendukung Ukraina, kata mereka pada Desember. Apa yang sekarang kita lihat selama minggu-minggu awal serangan musim semi ini adalah bahwa ramalan ini hampir pasti akan menjadi kenyataan. Ini bukan sepenuhnya kegagalan Putin, meski ia dan komandan militernya terbukti sangat tidak cakap. Rusia menghabiskan akhir 2025 mempersiapkan serangan musim semi, termasuk melancarkan serangan di Pokrovsk-Mirnorat dan merebut wilayah Ukraina Selatan. Idenya adalah membuat zona penyangga di selatan agar Ukraina tidak bisa mengirim cadangan ke ujung selatan sabuk benteng yang jadi target Rusia. Untuk beberapa waktu, bahkan terlihat seolah-olah Rusia telah berhasil. Namun, hilangnya akses ke terminal Starlink ilegal yang dipakai Rusia selama perang menjadi bencana bagi posisi selatan. Mulai akhir Januari, Ukraina telah melakukan serangan balasan di selatan yang telah membebaskan hingga 400 km persegi atau sekitar 154 mil persegi wilayah yang diduduki Rusia. Zona penyangga yang ingin dibentuk Putin sudah hancur. Rusia kini harus mengirim cadangan ke Ukraina Selatan untuk menahan serangan balasan, sehingga lebih banyak tentara tak bisa ditempatkan di sabuk benteng seperti yang diinginkan Rusia. Dengan hilangnya zona penyangga, Ukraina membuka jalur ke selatan sabuk benteng, yang sebagian menjelaskan kegagalan besar pasukan Rusia di wilayah itu. RBC Ukraine mencatat bahwa tentara yang dikirim dari Donetsk ke wilayah selatan Ukraina bukanlah infanteri biasa. Unit elit dan pasukan terjun payung ditugaskan merebut kembali wilayah yang telah dibebaskan Ukraina. Jadi, apa yang tersisa untuk Rusia saat melancarkan ofensif musim semi melawan sabuk benteng? Hanya umpan meriam. Prajurit dengan pelatihan yang nyaris tidak ada dan pengetahuan strategi yang lebih sedikit lagi yang hanya dikirim untuk mati melawan benteng-benteng yang sama sekali tidak siap mereka hadapi. Rusia baru saja memecahkan rekor jumlah korban terbanyak dalam sehari, dan rekor ini kemungkinan akan pecah berkali-kali lagi sebelum musim semi usai. Saat Putin menyaksikan sabuk benteng menggagalkan setiap serangan yang dilancarkan Rusia, dia akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa yang salah. Aksi tak terduga Ukraina di selatan turut berperan, dan Putin terlalu egois untuk percaya bahwa dirinya bukan jenius strategi. Namun, dia tak akan mengakui peran dirinya dan kroni di Kremlin dalam hal ini. Namun di balik masalah Rusia di medan perang, ada masalah lebih besar yang perlu ditangani Putin. Para blogger militer Rusia mulai berbalik melawannya. Salah satunya adalah salah satu propagandis paling berpengaruh dalam pasukan disinformasi berbasis di Rusia milik Putin. Sedikit demi sedikit, keuntungan mulai berpihak pada musuh kita. Orang-orang yang sangat berpengalaman bekerja di sana. Mereka adalah spesialis yang sangat berkualifikasi. Mereka memahami prosesnya dan memanfaatkan keunggulan teknis yang ada. Begitulah penilaian Yuri Podolyaka tentang serangan terhadap sabuk benteng sejauh ini. Untuk memahami pentingnya propagandis ini, Anda perlu tahu siapa dia. Podolyaka, mantan warga Ukraina, memindahkan kesetiaannya ke Rusia pada 2014 saat kampanye agresi pertama Putin terhadap Ukraina. Itu menjadikannya propagandis ideal untuk Putin. Siapa lebih baik dari mantan warga Ukraina untuk memberitahu rakyat Rusia bahwa invasi Putin itu beralasan? Selama 4 tahun, Podolyaka dengan 2,7 juta pelanggan YouTube dan 2,8 juta pengikut Telegram menjadi sosok yang diinginkan Putin. Seorang pria yang terus menyebarkan propaganda ke banyak orang hingga musim dingin lalu saat dia masih meramalkan militer Ukraina pasti runtuh. Kini, salah satu blogger militer terkemuka Rusia berbalik melawan pemberi upahnya karena kegagalan ofensif musim semi. Namun, komentar samar soal keunggulan teknologi dan strategi Ukraina mungkin tak tampak seperti pengkhianatan besar. Bisa dibilang Podolyaka sedang cari aman dan mencari muka dengan negara yang pernah dia khianati dulu. Namun Anda belum mendengar bagaimana blogger militer ini menggambarkan nasib serangan musim semi menurutnya. Sayangnya, saya rasa dalam beberapa bulan ke depan, kita tidak bisa mengubah situasi ini. Sungguh malang bagi kita, kata sang propagandis. Dia menambahkan, upaya utama Rusia seharusnya melawan Ukraina saat ini, namun sulit melihat bagaimana itu akan berhasil.
Menurut Podolyaka, Rusia akan menderita kerugian besar saat mencoba menaklukkan garis pertahanan berbenteng itu. Keunggulan teknologi Ukraina terlalu kuat. Ukraina mulai melakukan serangan terhadap garis belakang Rusia di daerah pendudukan Donbas yang dimungkinkan oleh drone jarak menengah baru milik Ukraina. Drone-drone itu kini menghancurkan pertahanan udara dan titik militer penting Rusia di wilayah pendudukan. Podolyaka bukan satu-satunya mantan pendukung Putin yang kini menentangnya. Ilya Romizlo, yang lama mendukung dominasi Rusia atas tetangganya, juga menusuk Putin dari belakang. Dulu kita mengira Putin pemersatu Rusia, tapi kini terjadi serangan berdarah, perekrutan tentara kontrak dengan tipu daya, dan lainnya, kata Romizlo. Dia menyebut invasi Putin sebagai perang buntu dan mengatakan bahwa perang itu bisa berlangsung selama 1 dekade lagi, semua hanya untuk memuaskan ego seorang pria yang tidak bisa menerima bahwa dia telah gagal mencapai tujuannya. Intinya, Vladimir Putin bukanlah presiden yang sah. Vladimir Putin harus mundur dan diadili sebagai penjahat perang dan pencuri. Hidup kebebasan, sialan, teriak Romizlo. Ini adalah orang-orang yang telah bertahun-tahun mengikuti narasi Kremlin di bidang propaganda. Sekarang mereka secara harfiah memberitahu jutaan orang bahwa Rusia sedang gagal dan bahwa Putin adalah pemimpin yang lemah. Ini adalah masalah yang lebih besar bagi Putin dan ini akan diperparah oleh apa yang sedang terjadi di Ukraina saat ini. Semakin minggu berlalu dengan kemajuan yang minim, kerugian yang makin besar, dan tanpa membuat celah pada sabuk benteng, ketidakcakapan strategis Putin akhirnya akan berbalik menghantuinya. Dia akan mencoba membungkam suara-suara itu. Pada akhir 2025, Kremlin mulai menindak blogger militer Rusia, dan Putin mulai mengambil langkah-langkah untuk menutup internet di Rusia agar hanya sumber yang disetujui dan dikendalikan negara yang bisa diakses. Itu tak akan mengubah jumlah korban di Ukraina. Itu tak akan mengubah kegagalan serangan musim semi. Semakin Putin menindak keras di Rusia, penentangan padanya makin keras. Sedangkan untuk sabuk benteng, itu akan melakukan apa yang sudah dilakukan sejak setidaknya tahun 2014, yaitu berdiri melawan agresi Putin. Apa yang dipikirkan Kremlin akan memakan waktu beberapa bulan, pada kenyataannya akan memakan waktu bertahun-tahun, dan itu sudah membuat Rusia membayar jauh lebih mahal dari seharusnya. Hari paling mematikan bagi Rusia di 2026 telah terjadi dan kedepannya situasinya diperkirakan memburuk. Kami telah menganalisis kejadian di Rusia pada 17 Maret dan betapa buruk performa pasukan Putin sepanjang minggu itu, termasuk hari penting tersebut. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang telah dilakukan Ukraina untuk menghentikan serangan musim semi Rusia, tonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan The Military Show untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di lapangan di Ukraina. Terima kasih telah menonton.